Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviani Sulistianingsih, NIM 2405023, jurusan Teknologi Informatika, Prodi Sistem Informasi. Saya di sini akan mempresentasikan tugas dari manajemen organisasi dengan materi pengambilan keputusan. Tujuan dari presentasi dan pentingnya pengambilan keputusan dalam organisasi adalah tujuan presentasi adalah untuk menyampaikan informasi, ide, atau argumen kepada audiens dengan cara yang jelas dan efektif. Presentasi bertujuan untuk mengedukasi, mempengaruhi, atau meyakinkan audiens agar mereka memahami topik yang dibahas dan dapat mengambil langkah atau keputusan berdasarkan informasi tersebut. Pentingnya pengambilan keputusan dalam organisasi adalah karena keputusan yang baik sangat penting dalam organisasi karena keputusan yang diambil mempengaruhi arah dan kesuksesan organisasi. Keputusan yang tepat dapat meningkatkan efisiensi, mendorong inovasi, dan mencapai tujuan organisasi. Sebaliknya, keputusan buruk dapat menyebabkan sebuah kerugian, kebingungan, visi, dan strategi, serta menurunkan kinerja organisasi. Jadi, isi presentasi pada materi ini adalah yang pertama, akan membahas poin-poin berikut. Yang pertama, dasar-dasar pengambilan keputusan. Kedua, proses pengambilan keputusan. Ketiga, jenis-jenis pengambilan keputusan. Keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Kelima, contoh kasus nyata, simulasi. Jadi pembahasan yang pertama adalah dasar-dasar pengambilan keputusan. Dilakukan dengan berbagai pendekatan yang berbeda, masing-masing bergantung pada cara kita memperoleh informasi dan melakukan evaluasi. Jadi yang pertama, pendekatan intuitif. Pengambilan keputusan intuitif mengandalkan perasaan atau insting untuk membuat keputusan tanpa memerlukan analisis yang mendalam atau data yang terperinci. Kelebihan adalah cepat dan efisien. Kedua, menggunakan pengalaman. Ketiga, cocok dalam ketidakpastian. Kelemahan adalah bisa dipengaruhi oleh perasaan atau preferensi pribadi yang bisa menyebabkan keputusan tidak objektif. Kedua, kurang akurat. Yang ketiga adalah rentan terhadap kesalahan. Yang keempat, pendekatan wewenang melibatkan pengambilan keputusan oleh individu yang memiliki otoritas atau wewenang tertinggi dalam suatu organisasi atau kelompok. Keputusan diambil oleh pemimpin atau pihak yang memiliki wewenang tanpa melibatkan banyak diskusi atau konsensus. Kelebihan adalah pengambilan keputusan cepat karena tidak memerlukan diskusi panjang atau persetujuan banyak pihak. Yang kedua, keputusan dapat lebih konsisten karena diambil oleh satu pihak yang memiliki visi dan kontrol. Ketiga adalah dalam kondisi darurat atau krisis, pendekatan ini dapat meminimalkan kebingungan. Kelemahan adalah kurangnya partisipasi. Yang kedua adalah keterbatasan perspektif. Pemimpin yang membuat keputusan mungkin tidak selalu memiliki informasi atau pandangan yang cukup luas. Ketiga adalah penyalahgunaan kekuasaan. Pendekatan ini bisa menyebabkan penyalahgunaan wewenang jika pemimpin tidak bijaksana. Yang kelima adalah pendekatan rasional. Pendekatan rasional mengandalkan proses berpikir logis dan sistematis. Keputusan diambil melalui analisis masalah secara mendalam, identifikasi berbagai alternatif solusi, evaluasi pilihan-pilihan tersebut dapat pemilihan solusi yang paling optimal. Jadi kelebihan adalah pendekatan terstruktur mengikuti langkah-langkah yang jelas dan terorganisir. Kedua, mengurangi ketidakpastian. Keputusan lebih terinformasi karena melibatkan evaluasi berbagai alternatif. Yang ketiga, efektif untuk masalah kompleks. Pendekatan ini cocok untuk pengambilan keputusan dalam situasi melibatkan banyak variabel dan risiko. Kelemahan adalah waktu dan biaya. Yang kedua adalah terlalu formal
Dalam beberapa situasi, pendekatan rasional bisa terlalu kaku dan tidak fleksibel untuk menghadapi perubahan cepat dan keadaan darurat. Yang ketiga adalah keterbatasan informasi. Keputusan rasional membutuhkan informasi lengkap dan banyak kasus informasi ini tidak selalu tersedia atau terlalu mahal untuk diperoleh. Yang ketiga adalah pemilihan keputusan terbaik. Setelah mengevaluasi berbagai alternatif, langkah berikutnya adalah memilih keputusan yang terbaik bagi opsi yang ada. Langkah yang terbaik adalah berdasarkan penilaian atau analisis memiliki solusi yang paling cocok untuk efektif untuk mengatasi masalah. Yang kedua adalah pertimbangan faktor waktu dan sumber daya. Yang keempat adalah implementasi keputusan. Langkah-langkah yang dilakukan adalah menyusun rencana tindakan, menyusun langkah-langkah konkret yang harus diambil untuk melaksanakan keputusan, menetapkan tanggung jawab, menentukan siapa yang akan bertanggung jawab untuk setiap bagian dari implementasi keputusan. Yang kelima adalah evaluasi hasil. Dalam evaluasi hasil ini, langkah-langkah yang dilakukan adalah menganalisis keberhasilan atau kegagalan, mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan atau kegagalan dari keputusan yang ditetapkan, mengambil pelajaran berdasarkan hasil evaluasi, ambil pelajaran yang bisa diterapkan untuk mengambil keputusan di masa depan. Yang ketiga adalah jenis-jenis pengambilan keputusan, yaitu pengambilan keputusan terprogram dan tidak terprogram. Pengambilan keputusan terprogram adalah keputusan yang sudah sering diambil sehingga kita bisa menggunakan aturan atau prosedur yang sudah ada. Biasanya masalah sudah familiar dan rutin. Contohnya ada keputusan untuk membuka toko setiap hari pada jam yang sama. Dan untuk keputusan tidak terprogram adalah keputusan yang diambil untuk situasi baru atau unik yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak ada aturan yang pasti. Keputusan ini membutuhkan pemikiran yang lebih dalam. Contohnya adalah keputusan untuk ekspansi bisnis ke negara baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Yang kedua adalah keputusan strategis, taktis, dan operasional. Yang pertama adalah keputusan strategis adalah keputusan jangka panjang yang diambil untuk menentukan arah perusahaan atau organisasi, biasanya dibuat oleh pemimpin tertinggi dan berpengaruh besar. Contohnya adalah keputusan untuk memperluas bisnis ke luar negeri atau merubah visi perusahaan. Yang kedua adalah keputusan taktis adalah keputusan menengah yang mendukung pelaksanaan keputusan strategis biasanya dilakukan oleh manajer tingkat menengah. Contohnya adalah keputusan untuk meningkatkan kapasitas produksi untuk mendukung rencana ekspansi. Yang ketiga adalah keputusan operasional adalah keputusan sehari-hari yang diambil untuk menjaga kelancaran operasi perusahaan, biasanya diambil oleh manajer tingkat bawah. Contohnya adalah menentukan jadwal kerja karyawan atau membeli bahan baku untuk produksi. Yang ketiga adalah keputusan dalam kondisi pasti, resiko tidak pasti, dan konflik. Keputusan dalam kondisi pasti adalah keputusan yang diambil ketika tidak tahu pasti hasil dari pilihan kita karena semua informasi sudah tersedia. Contohnya adalah keputusan untuk membeli bahan baku yang sudah dikenal kualitasnya dan harganya tetap. Keputusan dalam kondisi resiko, kita tahu kemungkinan hasil dari setiap pilihan, tetapi ada risiko terlibat, kita bisa memperkirakan kemungkinan hasil meski belum pasti. Contohnya adalah keputusan untuk berinvestasi di saham, di mana kita bisa menghitung kemungkinan untuk atau rugi. Yang ketiga, keputusan dalam kondisi tidak pasti, keputusan yang diambil ketika tidak tahu hasil apa yang akan terjadi karena informasi yang ada sangat sedikit atau tidak jelas. Keputusan untuk meluncurkan produksi baru di pasar yang tidak pasti respon konsumen. Keputusan dalam kondisi konflik, keputusan yang diambil ketika ada perbedaan pendapat atau kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Contoh keputusan tentang penggunaan anggaran di mana Departemen Pemasaran dan Keuangan memiliki pandangan perbedaan. Yang keempat adalah faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Faktor internal dan struktur organisasi menentukan siapa yang dapat membuat keputusan dan seberapa cepat keputusan tersebut diambil. Contohnya adalah di perusahaan besar, keputusan
penting seperti investasi sering melibatkan manajer puncak, sedangkan di perusahaan kecil manajer yang lebih rendah bisa langsung mengambil keputusan. Yang kedua, sumber daya manusia, kemampuan dan pengalaman karyawan mempengaruhi kualitas keputusan. Jika karyawan memiliki keterampilan yang baik, mereka bisa membuat keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Contoh di perusahaan teknologi, jika ada bagian teknologi ahli teknologi, keputusan untuk meluncurkan produk baru bisa dibuat dengan cepat dan tepat. Faktor eksternal, ekonomi, kondisi seperti ini, inflasi, resesi, dan tingkat suku bunga. Yang kedua adalah sosial, yang ketiga adalah politik. Contoh kasus nyata atau simulasi adalah perusahaan makanan minum berencana meluncurkan produk dengan kemasan ramah lingkungan yang bisa dibaca di langkah-langkah deskripsi alternatif yang dianjurkan ini. Jadi untuk kesimpulannya adalah dasar-dasar pengambilan keputusan, proses memilih pilihan terbaik untuk mencapai tujuan, keputusan yang baik dapat meningkatkan efisiensi dan kinerja organisasi. Mulai proses pengambilan keputusan, identifikasi masalah, analisis alternatif, pemilihan keputusan, implementasi, evaluasi hasil, jenis-jenis pengambilan keputusan, terprogram, tidak terprogram, strategis, taktis, operasional. Rekomendasi untuk pengambilan keputusan yang lebih baik adalah menggunakan data yang tepat, libatkan tim yang kompeten, evaluasi secara berkala. Jadi sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.